Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dan seterusnya berada dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit yang datang kepada kita. Tentunya pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA dalam pembahasan pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar mata pelajaran IPA kali ini. Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun sayangnya, dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, ada sekitar ratusan jenis yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah atau spesies langka. Maka kita semua wajib untuk melindungi dan melestarikan hewan tersebut agar tetap terjaga dan tidak punah. Maka dari itu, pelestarian makhluk hidup di sini dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Lalu kemudian untuk ex situ, pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, di sini ada contoh pelestarian secara in situ, misalnya seperti hutan lindung, kemudian taman nasional, dan cagar alam. Nah, ini pelestarian secara in situ. Ini dari segi tanaman ya. Nah, kemudian kalau contoh dari segi hewannya itu seperti suaka marga satwa. Nah, itu salah satu pelestarian hewan secara in situ. Kemudian pelestarian secara ex situ contohnya seperti pada tumbuhan yaitu kebun botani, kemudian atau kebun raya bisa kita sebut juga. Nah, untuk hewan ada penangkaran, kemudian taman safari ataupun kebun binatang. Tentunya teman-teman pernah dari beberapa pelestarian secara ex situ ini teman-teman mengunjungi beberapa tempat di Indonesia, baik itu pelestarian secara in situ ataupun ex situ, baik itu di segi hewan ataupun tumbuhan. Contohnya teman-teman pasti pernah berkunjung ke taman safari ataupun kebun binatang. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pelestarian makhluk hidup. Kemudian ada kultur jaringan. Biasanya kultur jaringan di sini merupakan salah satu pelestarian yang dilakukan pada tumbuhan. Apa kultur jaringan itu? Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Kultur jaringan tumbuhan melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan dalam kondisi steril dalam tabung reaksi stopless dan cawan Petri. Biasanya seperti itu ya. Maka langkah-langkah untuk membuat suatu kultur jaringan diantaranya yaitu metode kultur jaringan, satu bagian tumbuhan diambil, misalnya di tangkai daun ataupun akar dan sebagainya ya. Lalu kemudian bagian tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Lalu kemudian wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Setelah itu maka dipindahkan ke pot untuk selanjutnya akan ditanam pada tanah yang luas. Itu salah satu kultur jaringan. Nah, ini adalah gambar dari tahap-tahap kultur jaringan. Lalu kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri di sini
bahwasanya salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Itu kemampuan menyesuaikan diri itu disebut dengan adaptasi, di mana adaptasi yaitu proses di mana suatu makhluk hidup menjadi lebih cocok dengan lingkungannya. Atau setiap makhluk hidup dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya serta melestarikan keturunannya. Contoh beberapa tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yaitu kaktus, di mana kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas disebut dengan tumbuhan hidrofit ya. Mempunyai akar serabut dan yang lebar dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Air yang telah terisi oleh akar kemudian disimpan di dalam tumbuhan yang gemuk. Batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin untuk mencegah terjadinya penguapan, di mana daun kaktus yang termodifikasi menjadi duri-duri kecil untuk mengurangi penguapannya. Biasanya kaktus ini berada di padang pasir ya. Nah, itu salah satu penyesuaian diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang panas. Lalu contoh yang kedua yaitu eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Eceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Daun eceng gondok mengilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Pangkal tangkai daun eceng gondok berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di air. Nah, kemudian ada teratai. Teratai merupakan tumbuhan air seperti eceng gondok. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah proses fotosintesis. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air, di mana batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Dengan begitu, walaupun batang dan akar berada di dalam air, teratai tetap dapat bernapas. Kemudian tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar aram yang tinggi dan berlumpur. Lingkungan yang berlumpur sangat miskin oksigen. Untuk memperoleh oksigen, bakau menumbuhkan akar napas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, di mana tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkan daunnya. Lalu kemudian ada kantong semar. Nah, ini adalah kantong semar ya, bentuknya seperti ini. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nitrogen merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, maka tumbuhan kantong semar mencerna serangga. Bagaimana tumbuhan kantong semar melakukannya? Di mana daun kantong semar termodifikasi seperti bentuk piala. Dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang masuk ke dalam piala akan terpleset dan terjatuh ke dalam cairan di dalam piala. Di dalamnya kemudian menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang masuk ke dalam piala akan terpleset dan terjatuh ke dalam cairan di dalam piala. Cairan inilah yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Kemudian ada tumbuhan penus. Tumbuhan penus juga merupakan pemangsa serangga atau disebut insektivor. Daun penus berengsel dan berburu. Daun tersebut terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Dan contoh yang terakhir yaitu Drosera, di mana tumbuhan Drosera menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Zat serangga hinggap
saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Lalu kemudian cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Di mana tumbuhan juga harus bisa beradaptasi ketika dihadapkan dengan pemangsanya. Karena kenapa? Tumbuhan itu tidak dapat bergerak berpindah tempat seperti halnya hewan. Oleh karena itu, untuk melindungi diri atau menghindari pemangsa, tumbuhan melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut misalnya contoh-contoh tumbuhan, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Di antaranya yaitu melindungi diri dengan durinya, di mana beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya, yaitu biasanya ada di tanaman kaktus, putri malu, salak, dan mawar yang memiliki duri pada batangnya. Tanaman pandan dan lidah buaya memiliki duri di tepian daunnya. Ada pula tumbuhan yang menghasilkan buah yang berkulit duri seperti durian, nanas, dan nangka. Nah, teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang lain dari segi tanaman dalam melindungi diri dengan durinya. Ini beberapa contohnya ya. Kemudian melindungi diri dengan getah. Ada tanaman yang melindungi diri dari getah. Tumbuhan tersebut akan mengeluarkan getah. Jika dilukai, tumbuhan tersebut menyebabkan hewan akan merasa enggan memangsanya. Dimana contohnya seperti ada pohon jarak ataupun tanaman patah tulang dan singkong. Ini beberapa contoh-contoh tumbuhan melindungi diri dengan getah. Teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Kemudian cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa yaitu melindungi diri dengan racun, di mana tumbuhan yang menghasilkan racun diantaranya adalah tanaman kecubung dan singkong. Ketika singkong karet ya, ketika pemangsa datang kemudian memakan tumbuhan tersebut, maka akan enggan. Karena kenapa? Di dalam tubuh tumbuhan tersebut menghasilkan racun. Lalu kemudian melindungi diri dengan rambut. Beberapa tumbuhan memiliki rambut di permukaan tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa, di mana rambut tersebut disebut juga dengan lugut. Lugut mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Lugut terdapat pada permukaan daun jati dan tunas bambu. Teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya ya. Oke, alhamdulillah sampailah pada penghujung penyampaian materi kita kali ini. Tentunya teman-teman silakan mencari contoh-contoh dari berbagai cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan pemangsanya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.